Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Brata. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang bagaimana membuat sebuah cover slide menjadi menarik gitu ya. Misalkan saya memiliki contoh sebuah slide judul seperti ini. Nah, ini contohnya. Saya akan coba lakukan modifikasi agar lebih menarik seperti ini jadinya, atau jadi seperti ini. Bagaimana cara melakukan modifikasi slide yang standar tadi menjadi slide yang lebih menarik? Bapak Ibu, simak terus tayangan video ini hingga selesai. Sebelum saya mulai menjelaskan, silakan klik subscribe, bunyikan lonceng, lalu klik like, dan klik bagikan. Baik Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang bagaimana memodifikasi slide yang tadinya seperti ini menjadi begini atau begini. Yang pertama, saya akan coba melakukan modifikasi dari slide yang awalnya begini menjadi seperti ini. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan sediakan sebuah slide baru, new slide. Saya klik new slide, pada home ini klik new slide. Lalu saya pilih slide yang standar putih saja backgroundnya seperti ini. Saya tidak gunakan background yang berwarna-warni gitu ya, hanya putih saja seperti ini. Kita lihat pada slide awal gitu ya, ada sebuah gambar ya bentuknya seperti ini. Saya akan ubah bentuk gambar yang seperti ini menjadi gambar dalam bentuk shapes di dalam segi 6 atau heksagon seperti ini. Bagaimana cara memposisikan sebuah gambar yang tadinya persegi panjang menjadi bentuk heksagon seperti ini? Perhatikan Bapak Ibu, saya akan tempatkan sebuah bangun datar atau shapes berbentuk heksagon ke dalam slide yang masih kosong ini. Saya akan klik insert, lalu saya pilih shapes. Silakan dicari, itu ada nanti banyak bentuk. Nah, ini segi 6 ini heksagon gitu ya. Ada segi 7, segi 8, 10 dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya pilih heksagon yang ini. Saya klik. Nah, supaya nanti bentuk heksagonnya simetris, saya akan tekan bersamaan shift dengan klik, lalu saya tarik. Shift, lalu saya tarik. Nah, fungsi shift di sini agar bentuk shapes atau bangun datar yang kita buat itu simetris. Kalau tidak ditekan shift, saya contohkan, nanti jadinya begini. Saya klik insert, saya pilih shapes, saya pilih hexagon, saya tidak tekan shapes, saya tidak tekan shift, maksudnya begitu. Nanti akan agak susah untuk membuat supaya bangun ini menjadi simetris. Jadi kita harus atur bagaimana simetrisnya, silakan itu ya. Agak repot. Beda kalau kita buat shape-nya ya dengan menekan tombol shift pada keyboard. Lalu kita tekan klik secara bersamaan. Nah, nanti dia akan simetris, oke? Begini misalkan, ini sudah jadi, ya. Ini sudah simetris, ya. Lalu bagian outline-nya saya ubah menjadi hitam, bagian isinya, ini kan warnanya biru, saya akan kosongkan, ini tidak berwarna. Oke, begini misalkan. Nah, cara pertama memasukkan gambar ke dalam shapes itu mudah, ya. Saya akan klik kanan pada shape yang sudah kosong bagian dalamnya ini, tidak berwarna, klik kanan, muncul begini, lalu saya pilih format shape, oke, format shape, klik bagian ini, lalu saya klik bagian ini, ya, ada 3, ini 1, 2, dan 3, saya pilih yang ini, lalu pilih bagian fill, bagian isi. Nah, ini kan kosong, no fill, berarti kosong kan, tidak ada isinya, tidak ada warnanya, tidak apa-apanya. Saya akan ubah supaya shapes ini berisi gambar gitu ya. Maka saya pilih di sini pictures and texture fill. Nah, secara default yang masuk ini baru texture saja, ya, tekstur yang masuk gitu ya. Nah, saya ingin bukan tekstur tapi gambar. Maka saya pilih insert. Lalu akan saya masukkan sebuah gambar. Oke, gambarnya sudah ada misalkan. Oke. Ada di sini misalkan gambarnya. Oke. Nah, ini misalkan gambar yang ini, saya klik insert. Lihat Bapak Ibu,
dengan mudah begitu saja. Sekarang heksagon yang tadi kita tempatkan pada slide ini sudah terisi dengan gambar. Jadi gambarnya tidak lagi berbentuk persegi panjang begini, tapi sudah berubah menjadi heksagon begitu. Nah, karena sudah berisi gambar, maka sekarang gambar ini bagian lainnya, bagian garisnya, bagian tepinya, saya klik format shape, saya hilangkan outline-nya, outline. Jadi begini, sudah berubah. Oke, satu langkah sudah terlalui. Lalu saya buat bayang-bayang supaya kelihatan lebih menarik. Gambar yang sudah berbentuk heksagon ini saya kasih bayang-bayang. Saya klik gambarnya, lalu saya klik shape format. Oke, lalu shape effects-nya saya kasih shadow, saya kasih bayangan. Pilih yang ya ini misalkan. Nah, sekarang terlihat ada sedikit bayangan, tidak terlalu berlebihan gitu ya. Lalu kalau kita lihat di sini ada bagian luar ya, yang mengitari atau yang melingkari heksagon yang berisi gambar tadi. Oke, baik, kalau itu saya buat lagi sekarang heksagonnya. Bisa menduplikat yang ini. Oke, menduplikat yang ini. Kita duplikat, caranya bisa biasa, bisa copy, lalu bisa paste, nah, bisa duplikat juga itu ya. Atau kalau mau mudah, kita klik gambarnya, lalu silakan tekan Ctrl dengan huruf D pada keyboard. Itu juga sama, menduplikat ya. Saya akan tempatkan menutupi gambar yang pertama. Ini ada dua gambar, tidak terlihat. Lalu saya kembalikan gambar yang kedua ini, dia bergaris hitam. Oke, sorry, dia berisi putih dan bergaris hitam. Oke, seperti ini. Jadi menutupi gambar tadi. Ini ada dua, kalau saya geser ada dua tuh. Oke, ada dua gambar. Udah. Lalu saya akan perbesar seperti ini. Lalu saya tempatkan shape ini ke bagian belakang, send to back. Oke, lalu saya geser. Oke, nah sekarang terlihat gambar ini memiliki apa ya, background gitu ya. Lihat ada background seperti ini jadinya. Jadi ada dua shape. Shape yang pertama itu berisi gambar, shape yang kedua itu berisi warna putih kosong dengan garis tepi yang berwarna hitam, sehingga kesannya ada backgroundnya seperti ini. Cukup mudah Bapak Ibu ya. Lalu kita lihat lagi, ada dua shape berbentuk kecil yang kita tempatkan sebagai variasi pada bagian atas sini dan bagian bawah sini dengan warna biru dan warna oranye. Baik, caranya ya sama. Mau menduplikat silakan, atau mau membuat lagi juga bisa. Saya buat lagi ukuran shape heksagon yang lebih kecil, akan saya tempatkan pada bagian ini. Nah, begini misalkan. Oke, saya posisikan lebih proporsi tempatnya seperti ini misalkan. Lalu outline-nya saya hilangkan, warnanya saya ubah jadi biru tua gini. Ukurannya saya lebih perkecil lagi supaya lebih simetris lah. Lalu ini saya duplikat, caranya sama. Klik pada bagian yang akan duplikat, saya klik, bisa copy paste itu ya, Ctrl C Ctrl V, atau bisa Ctrl D langsung, Ctrl D. Oke, jadi saya tempatkan ke sini, saya buat simetris gitu ya. Lalu saya ubah warnanya, saya save format. Bagian shape fill-nya, isi gambarnya saya isi dengan warna orange seperti ini misalkan. Oke, sudah jadi. Oke, begini jadinya Bapak Ibu. Selanjutnya kita berikan sentuhan yang lainnya. Ini ada dua shape tambahan sebagai background tulisan yang nanti akan kita tempatkan. Oke, caranya saya akan kembali pada insert, lalu shapes. Saya pilih shapes yang mana yang cocok ya? Sepertinya yang cocok itu yang ini. Nah, ini misalkan. Oke, saya tempatkan di sini, lalu saya tarik begini. Oke. Shape baru ini menutupi gambar yang ada. Kenapa? Karena posisi dia ada di atas. Supaya tidak menutupi, kita arahkan send to back. Oke, nanti dia berpindah ke bawah. Oke, sudah. Nah, pindah ke bawah. Bagian outline-nya saya kosongkan. Jadi begini. Oke, saya akan blok dulu semuanya. Saya akan blok semuanya. Di blok. Lalu saya geserkan. Supaya simetris. Jadi begini. Oke. Baru satu. Sekarang satu lagi. Saya akan klik. Lalu saya duplikat lagi, Ctrl D, begitu. Saya tempatkan ke bawah. Nah, begini misalkan.
saya send to back lagi atau backward, bisa langsung send to back begini, itu ya. Lalu saya perkecil, jadi begini, supaya simetris. Saya dekatkan posisinya, di begini. Ini saya perpendek, jadi begini. Warnanya saya ubah menjadi warna oranye, jadi begini. Oke. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan teks ya. Seperti pada contohnya ini ada teks di sini. Nah, bagaimana supaya teks ini muncul pada bagian ini? Oke, perhatikan Bapak Ibu. Saya klik insert, lalu pilih text box. Saya tempatkan di sini saja dulu text box-nya. Oke, saya ubah jadi warna merah. Saya ketik sini adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Misalkan begitu. Oke. Lalu ini saya akan tempatkan pada bagian ini. Warnanya saya ubah menjadi warna putih, ya. Lalu ukurannya saya besarkan. Begini. Saya buat lebih simetris posisinya. Begini. Saya tebalkan, boleh. Ya, cukup begitu. Silakan dimodifikasi, improvisasi, masing-masing punya daya kreativitas, nanti lebih menarik lagi, silakan Bapak Ibu. Lalu pada bagian ini saya buat lagi, ini saya duplik lagi, Ctrl D, saya tempatkan pada bagian bawah. Oke, di sini saya tidak buat tebal ini, lalu saya kecilkan karena memang shape-nya juga lebih kecil. Oke, jadi begini, saya ubah isi teksnya menjadi kan begini. Begitu. Oke, sudah jadi. Jadi slide yang awalnya seperti ini berubah menjadi seperti ini. Sekarang tinggal kita berikan sentuhan animasi pada slide ini. Ada dua bentuk animasi. Saya akan blok dulu supaya lebih simetris gitu ya. Oke, udah. Nah, ada dua bentuk animasi. Animasi yang pertama berbentuk transisi slide. Saya akan pilih slide-nya yang biasa saja, misalkan yang mana ya? Saya pilih yang cover, kan begini. Oke. Lalu yang kedua, saya berikan animasi pada elemen yang ada pada slide ini. Ada gambar, ada shapes, ada teks dan sebagainya. Oke. Yang pertama, saya berikan animasi pada bagian yang ini. Oke, saya klik animations. Lalu saya klik ini. Saya kasih entrance-nya yang misalkan ini bisa dipilih ya. Macam-macam. Mau yang begini, yang begini, atau silakan. Misalkan saya pilih yang ini. Oke. Lalu yang ini juga mengikuti. Oke. Sama. Gitu, kan? Nah, yang ini juga sama mengikuti. Saya berikan sentuhan entrance-nya yang spinner. Nah, sementara yang ini saya pilih animasi yang berbeda. Misalkan saya pilih yang fly in dari arah sini, left. Oke. Sementara yang teksnya dia fly in juga, tapi dari arah yang berlawanan, gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. Oke, kan begitu. Nah, tadi ada yang kurang bagus, jadi warna biru dan warna oranye ini dia bergerak dari ujung sini. Agak kurang bagus supaya tidak kelihatan seperti begini. Lihat. Wah, ini kan ada yang bergerak di bawah bagian ini ya. Ada warna biru dan oranye. Supaya tidak begitu, saya akan tutup ya. Bagian itu saya klik insert. Lalu saya buat shapes. Saya ambil yang kotak saja. Saya tutup sampai sini. Saya tutup. Oke. Tidak ada outline-nya. Saya kasih warna putih. Lalu saya kirim ke belakang. Send to back. Oke, sudah. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sekarang warna biru dan oranye tadi tidak melintasi bagian ini. Jadi dia munculnya seperti dari sini ke sini. Kalau kita perbesar, slide show-nya jadi seperti ini. Oke, begitu. Ini animasinya masih on click. Saya akan ubah. Oke, animation pane-nya. Nah, ini masih on click semua. Saya akan ubah menjadi bagian-bagian ini menjadi after previews. Jadi tanpa harus diklik, nanti akan begini. Nah, dia bergerak sendiri. Baik Bapak Ibu,
sudah jadi ya tadi. Kita sudah selesai bagaimana melakukan modifikasi dari slide yang awalnya begini jadi seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, kita akan coba membuat alternatif yang lain, memodifikasi slide yang awalnya begini menjadi seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke, ini jadi seperti ini. Oke, sama untuk membuat slide seperti ini, saya akan tempatkan sebuah new slide masih kosong berwarna putih seperti ini ya. Tetap saya gunakan yang putih. Ini bentuk shapes-nya, bentuk gambar bangun datarnya tidak heksagon seperti yang tadi, tapi dia berbentuk lingkaran. Ada beberapa bidang lingkaran, 1, lalu 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Paling tidak ada 5 bentuk lingkaran yang kita modifikasi bentuknya menjadi beragam seperti ini. Baik, yang pertama saya akan saya klik insert juga, lalu saya akan buat sebuah shapes, bentuknya tidak heksagon lagi tapi berbentuk lingkaran. Saya pilih yang lingkaran, boleh ambil dari sini, ini yang shortcutnya, atau yang ini gitu ya. Saya klik, lalu supaya lingkarannya simetris, saya tekan tombol shift, lalu saya buat sebuah lingkaran seperti ini. Oke, begitu. Oke, jadi, nah lingkaran yang ini saya akan gabung dengan lingkaran yang lain sehingga nanti bentuknya menjadi lingkaran yang terpotong-potong seperti ini. Caranya adalah, perhatikan, saya akan tempatkan sebuah shape berbentuk persegi panjang di atas lingkaran tadi secara simetris pada bagian tengahnya seperti ini. Oke, jadi terlihat ada 2 buah ya. Kalau kita ubah warnanya supaya kelihatan ya. Nah, ini ada 2 buah bentuk bangun datar, lalu outline-nya saya kosongkan. Ada 2 buah bentuk bangun datar, yang pertama berbentuk lingkaran, yang kedua berbentuk persegi seperti ini. Saya tempatkan pada bagian tengahnya begini, dia memotong begini. Oke, sudah. Lalu setelah itu saya akan klik kedua bentuk shape ini. Oke, jadi begini ya. Saya klik shape format, menu shape format, lalu saya pilih ini. Oke, kita merge ya. Lalu saya pilih fragment. Ini ya, jadinya begini. Fragment itu berarti memotong. Hasilnya kalau kita klik pada bagian ini kita bisa hapus. Ini juga bisa hapus. Jadi sepotong begini. Oke, setelah itu supaya bentuknya menjadi seperti ini, oke, saya akan ubah dulu warnanya menjadi navy gitu ya, biru tua. Itu saya perbesar dulu, jadi begini. Oke, lalu saya akan tempatkan sebuah lingkaran pada bagian tengah bidang yang ini. Oke, saya insert, saya akan buat lingkaran lagi. Oke, saya tekan shift lagi supaya simetris. Oke, begini. Saya tempatkan pada bagian tengah ini. Oke, mungkin terlalu besar, saya kecilkan. Oke, begini sampai simetris. Sudah. Sama seperti tadi, saya akan gabungkan 2 buah bidang gambar bangun datar ini, setengah lingkaran dan lingkaran. Saya akan gabungkan, tekan shift, jadi keduanya. Shape format lagi, akan saya merge lagi, saya fragment lagi. Jadi begini. Ini saya hapus, dan ini saya hapus. Oke, sudah. Jadi begini. Outline-nya saya hapus juga. Oke, sudah. Ini saya ubah lagi warnanya menjadi navy lagi, atau biru tua. Oke, sudah. Lalu, pada bagian tengah ini, saya akan isi dengan sebuah lingkaran. Oke. Insert lagi, shape lagi. Saya buat lingkaran lagi. Saya buat, tekan shift lagi supaya simetris. Saya tempatkan pada bagian ini supaya menutupi. Kita atur supaya dia menutupi dengan sempurna gitu ya. Kita atur dulu. Oke, jadi begini misalkan. Oke, sudah. Lalu kita buat lingkaran lagi. Satu lagi yang besar. Oke, sebentar, saya tekan shift lagi. Nah, begini. Saya tempatkan pada bagian ini. Ini jadinya. Saya tempatkan pada bagian belakang. Send to back. Begini. Lalu fill-nya saya kosongkan. Garisnya saya buat biru navy. Seperti ini. Sehingga susunan 3 buah bidang bangun datar berbentuk lingkaran
2 lingkaran utuh dan 1 buah setengah lingkaran, jadinya begini. Kalau kita potong-potong jadinya begini ya. 1, 2, ada 3. Kalau kita potong-potong ada 3. Setelah kita susun berurutan akan menjadi seperti ini ya. Selanjutnya pada bidang lingkaran yang berwarna biru ini, bagian isinya kita akan ubah tidak warna biru tapi berisi gambar. Jadi seperti ini, ada gambarnya. Oke, sama seperti tadi. Cara pertama untuk memasukkan gambar, atau cara yang lain sebetulnya, saya sampaikan cara pertama saya dulu. Bagaimana memasukkan gambar pada sebuah bidang gambar bangun datar atau shapes gitu ya. Saya klik pada gambar yang biru ini karena gambarnya ada akan kita tempatkan pada bagian ini. Klik, saya klik kanan, oke ya. Sama seperti tadi, saya klik format save. Bagian fill-nya saya klik, lalu solid fill-nya ini saya ganti dengan picture. Oke. Kalau gambarnya tidak tepat, tinggal dicari saja gambarnya yang mana. Karena kebetulan sudah kita pakai, dia langsung muncul di situ. Misalkan gambarnya ini, maka otomatis dia akan masuk. Oke, sudah. Bagian tepinya, oke, save formatnya, bagian tepinya sekitar outline, tidak garis. Kalau mau dikasih efek seperti tadi, shadow-nya silakan. Oke, seperti itu. Yang ini juga kalau mau silahkan. Kalau mau dipakai shadow, save format, lalu save efeknya. Ini ada banyak pilihan, ada shadow, ada reflection, tapi jangan terlalu berlebihan, nanti malah menjadi tidak menarik. Kalau saya yang sederhana saja lah, seperti itu. Oke, jadi begitu. Sudah? Jadi sudah mirip gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita buat ada redaksi judul dan penyaji atau pembuat slide-nya di sini. Sama seperti tadi, saya akan klik insert, lalu klik text box, saya tempatkan di sini. Misalkan judulnya saya caps lock, adaptasi tumbuhan, kan begitu. Saya tempatkan pada bagian ini, supaya simetris. Lalu saya bold, saya perbesar hurufnya. Oke, bentuk hurufnya bisa diganti fontnya. Kalau mau pakai misalkan yang lain silakan. Saya pakai yang ini misalkan, ya, adaptasi tumbuhan. Lalu kombinasi warnanya saya ganti tidak hitam lagi. Oke. Lalu pada bagian ini saya ganti dia menjadi begini misalkan. Oke. Kalau mau diperkecil lagi ya sudah. Pada bagian bawahnya saya buat lagi. Oke. Saya Ctrl C dan Ctrl V, copy paste. Nah, itu. Saya tempatkan ke sini. Lalu pada bagian ini saya ganti isi teksnya menjadi seperti ini. Sorry. Oke, begitu. Lalu ini saya bedakan, ukuran hurufnya lebih kecil. Begini. Lalu warnanya pun saya ganti tidak oranye, tapi biru navy seperti ini misalkan. Silakan nanti dimodifikasi atau agak sedikit muram kayak gini. Oke, sudah. Tinggal kita buat supaya lebih simetris, diatur penempatannya. Begini barangkali. Atau kurang simetris, kita geser lagi. Cukup. Ya, sederhana. Oke, sudah. Kalau kita perbesar jadinya seperti ini. Oke. Baik, sudah selesai. Jadi elemen shapes-nya sudah jadi, lalu teks juga sudah jadi. Kita lihat. Oke, ternyata ada tambahan 2 lagi shapes, ada 2 lingkaran ini dan ini ya, kita berikan tambahan animasi tampilan itu ya. Oke, kita tempatkan 2 buah lingkaran lagi kecil di sini. Oke, sebentar. Oke, outline-nya kita ubah jadi warna navy yang ini. Shape fill-nya kita kosongkan. Nah, ini garis tepinya kurang tebal, kita tebalkan. Oke, kita klik shape outline, lalu baiknya kita ganti menjadi 6 titik. Lingkaran kita kecilkan, jadi seperti ini. Misalkan, oke, kita tempatkan 1 jadi. Lalu ada 1 lagi di bawah seperti ini. Kita duplikat saja yang ini ya. Caranya sama, mau Ctrl C, Ctrl V boleh, mau klik ini dan ini boleh, mau Ctrl juga boleh. Klik ini, lalu klik ini, sama ya, atau Ctrl D juga sama, menduplikat. Saya tempatkan ke sini, warnanya supaya tidak, ini kan menutupi ya, karena sewarna, saya ganti warnanya menjadi ini, misalkan saya perbesar. Jadi begini, saya tempatkan yang ini pada bagian ini. Oke, sudah.
mirip ya, walaupun berbeda nggak apa-apa, agak mirip seperti itu. Sudah jadi, semua elemennya sudah kita buat, ada beberapa lingkaran dan beberapa teks kita tempatkan pada slide ini. Langkah selanjutnya adalah kita berikan sentuhan animasi pada beberapa elemen yang ada pada slide ini. Biasa animasi pertama itu adalah animasi transisi untuk slide-nya. Kita klik transitions, kita berikan, misalkan pilih yang, kalau tadi pakai yang cover, ini banyak pilihan ya, pilih yang sederhana saja. Karena fokus kita bukan di animasinya, tapi di pesannya. Misalkan saya pilih yang inilah, push gitu ya. Oke, seperti itu. Itu untuk animasi transisi slide-nya. Sekarang kita berikan animasi pada masing-masing komponen yang ada pada slide ini. Ada beberapa gambar, ada shapes, dan ada teks. Yang pertama saya berikan animasi pada yang ini misalkan. Oke, gambar yang ini, shape yang ada gambarnya ini. Saya klik animations. Lalu saya berikan animasi, misalkan animasinya zoom seperti ini. Nah, gitu. Lalu yang kedua saya berikan animasi pada bagian yang ini. Oke. Dia wipe saja dari arah kiri begitu, lalu diikuti oleh animasi yang ini. Oke, shape yang besar ini sama, wipe juga dari arah kiri juga, jadi begitu. Lalu untuk yang dua lingkaran kecil ini kita berikan animasi bersamaan. Misalkan dia animasinya saya pilih pada more entrance, ada banyak pilihan, silakan ini mau yang mana ya, ada banyak. Mau yang seperti ini, oke, mau yang seperti ini, nah, cari yang cocok dan sederhana. Kan yang ini atau yang ini, oke. Nah, saya pilih yang spinner, oke. Lalu saya berikan animasi pada teks yang ini, adaptasi tumbuhan. Dia bergerak fly in dari atas misalkan, seperti ini. Lalu yang ini dia fly in juga dari arah bawah berlawanan, dia seperti ini. Oke, lalu saya modifikasi, saya klik animation pen-nya. Oke, ini semuanya on click tuh, lihat on click, jadi hanya akan muncul ketika diklik. Saya akan ubah supaya tanpa diklik dia akan muncul dengan sendirinya. Saya ubah menjadi after previews begitu. Lalu untuk yang text box tumbuhan, ada tumbuhan dan ini saya akan coba berikan sentuhan supaya lebih smooth. Pada bagian N-nya saya buat smooth N begini. Oke. Lalu yang ini supaya tidak bergantian tapi bersama, saya ganti menjadi with previews, jadi bersamaan, tidak bergantian. Lalu yang ini juga saya buat dia with previews. Kita lihat previewnya akan begini. Oke, saya ulangi ya, kalau kita preview akan menjadi begini. Oke, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ya kita sudah berhasil memodifikasi slide yang tadinya hanya seperti ini saja menjadi begini dan begini. Ini saya hapus. Nah, sudah ada hasil yang kita buat, dua bentuk slide yang berbeda, hasil modifikasi dari slide yang ini. Silakan Bapak Ibu, selamat mencoba, selamat berkreasi, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.